praktikum pertama yaitu osmosi, kita membutuhkan garam, kemudian ada 1 buah kentang. Setelah itu ada alatnya seperti timbangan, pisau, dan sendok. Kemudian ada air yang ditaruh di 2 wadah yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke step pertamanya. Step yang pertama, kita potong kentang terlebih dahulu. Kemudian kita ambil sebagian untuk dipotong menjadi 2. Kemudian timbang kedua buah kentang seberat 6 gram. Setelah itu masukkan 1 sendok garam ke dalam air dalam wadah pertama. Kemudian diaduk hingga garam larut. Nah, sedangkan air yang ada di wadah kedua tidak dicampurkan dengan garam. Kemudian masukkan kentang ke dalam wadah pertama yang berisi air garam dan wadah kedua yang berisi air murni. Kemudian tunggu 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, angkat 2 buah kentang tersebut, kemudian taruh di atas tisu. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Kentang yang direndam dalam air garam mengalami penurunan berat dan perubahan warna menjadi sedikit orange serta tekstur yang lentur. Sedangkan pada kentang yang direndam dalam air murni, justru beratnya bertambah dan tidak berubah warna serta memiliki tekstur yang kaku. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Kentang yang secara logika adalah sel tumbuhan. Berdasarkan konsep larutan di dalam sel kentang itu, terdapat mikromolekul dan makromolekul di sitoplasmanya. Kemudian jika kita bandingkan kedua objek ini, yaitu kentang dan air, maka kentang konsentrasinya lebih hipertonik daripada air, sehingga akan terjadi yang namanya peristiwa osmosi dari air yang hipotonik masuk ke dalam kentang yang kondisi atau konsentrasi zatnya hipertonik. Dalam larutan garam, konsentrasi kentang akan hipotonik, sedangkan larutan garam ini konsentrasinya hipertonik, sehingga dalam kasus tersebut osmosi yang terjadi adalah airnya berpindah dari kentang menuju ke dalam larutan. Selanjutnya percobaan yang kedua yaitu percobaan difusi menggunakan kopi. Bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu kopi, kemudian alatnya yaitu sendok, 2 buah wadah yang terisi oleh 2 jenis air yang berbeda, ada air dingin dan ada air panas. Mari kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, masukkan 1 sendok kopi ke dalam air panas. Jangan lupa siapkan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk kopi larut dalam air. Kemudian aduk kopi. Kopi larut dalam waktu 21 detik. Kemudian yang kedua, kita masukkan 1 sendok makan kopi ke dalam air dingin. Kemudian tekan stopwatch dan aduk kopi. Waktu yang diperlukan kopi untuk larut di air dingin yaitu 41 detik. Mengapa kopi lebih cepat larut pada air panas dibanding dengan air dingin? Jawabannya terletak pada proses yang disebut difusi. Difusi adalah perpindahan partikel dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Ketika kita menuangkan air panas ke dalam bubuk kopi, partikel-partikel air yang berenergi tinggi akan bertabrakan dengan partikel kopi. Tabrakan ini menyebabkan partikel kopi terlepas dari bubuk dan menyebar merata ke seluruh air. Proses ini disebut difusi. Eksperimen ini membuktikan bahwa suhu mempengaruhi laju difusi. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses difusi terjadi. Nah, itulah hasil video praktik difusi
diskusi dan osmosi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bye-bye.